Ujo, anaknya Bangun, sekarang ada di penjara. Ini saat yang tepat buat lu masuk dan dekatin dia. Gue mau lu gabung sama tim gue. Artinya? Selamat datang di channel Gubuk Lu harus Parlente utang. dan selamat menonton. Oke guys, bila sebelumnya saya telah story The Raid Redemption atau part pertamanya The Raid, kali ini saya akan melanjutkan sequelnya The Raid part yang kedua yang disebut dengan The Raid Brandal. Dan sedikit referensi bahwa di The Raid Brandal ini akan mengisahkan Rama yang dikirim menyamar untuk membasmi penjahat polisi yang korup. Ya itu lo! Ayo nyanyi! Gua bayar lo untuk nyanyi atau untuk ngewe? Lo mau yang mana? Ayo pilih! Cerita diawali oleh Bejo, ketua gangster muda yang ambisius yang telah berhasil membunuh kakaknya Rama, yaitu Andi. Rama kemudian bertemu Bunawar setelah mengirim rekan Rama yang selamat, yaitu Bowo, untuk menerima perawatan medis dan membunuh Wahyu. Bunawar mengajak Rama untuk bergabung dengan satuan polisi alih menyamar yang berusaha untuk mengekspos seluruh privasi yang dimana komisaris polisi korup, yaitu Reza, yang berinteraksi dengan Bangun dan juga Goto. Sementara Rama pada awalnya menolak, namun akhirnya ia setuju setelah mengetahui kematian saudaranya yaitu Andi yang dilakukan oleh Bejo. Cukup banyak. Dia anak bangsat, politikus bangsat. Dia itu salah satu pemasok dana terbesar buat Bejo. Di sini Rama menyerang salah satu anak politis yang menentang keluarga Bangun, dan Rama ditahan di penjara yang sama dengan putra Bangun, yaitu Ucok. Rama yang merubah namanya menjadi Yuda, menyelamatkan hidup si mafia pada saat terjadi keributan di penjara. Bangun kemudian menyewa Yuda ketika hukumannya berakhir. Semakin Yuda membuktikan loyalitasnya bagi organisasi dan memperoleh kepercayaan keluarga, dan kepercayaan pun tumbuh antara dia dan Bunawar. Sementara itu, Ucok tumbuh semakin tidak puas dengan kekurang kepercayaan ayahnya terhadap kemampuannya dan ketegasannya terhadap Jepang. Sementara ia berharap dapat peran lebih besar terhadap kelompok tersebut. Lalu Bejo pun mengundang Ucok untuk makan malam. Berbagai rumor tentang rencana Jepang untuk merubah Reza melawan keluarga Bangun dan memungkinkan Ucok secara pribadi membunuh penyerangan di dalam penjara. Ucok pun kemudian mencetuskan rencana kepada Bejo untuk memulai perang antar geng yang akan menghancurkan Jepang, memberikan kesempatan Ucok untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya, sementara Bejo mendapat keuntungan dari kekacauan tersebut. Mereka menggunakan pembunuh pribadi Bejo untuk memfitnah Jepang untuk membunuh kaki kanan Bangun, yaitu Prakoso, dan memalsukan pembalasan dendam oleh Bangun. Ketika kedua keluarga bertemu untuk berdamai, Bangun malah meminta maaf sehingga membuat Ucok kecewa terhadap ayahnya sendiri. Di sisi lain, pasukan polisi korup Reza menyerang Yuda sebagai pembalasan dan melumpuhkan Yuda, sementara Bangun menghajar Ucok karena ketidaktaatannya. Apa tuh tadi? Hah? Mana harga diri bapak? Penasehat Bangun yaitu Eka menghubungi Yuda untuk meminta menyelamatkan Ucok dari kantor Bangun. Sementara Yuda dalam perjalanan, Bejo, The Assassin, dan anak buahnya tiba di kantor Bangun. Lalu Ucok pun menembak ayahnya dan menembak kaki Eka. Sebelum Ucok sempat menghabisi Eka, Yuda pun tiba, menghalangi anak buah Bejo untuk membunuh Eka dan membantu Eka untuk melarikan diri. Setelah Assassin melumpuhkan Yuda, Bejo memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya di lain tempat. Lalu Gota mendengar kematian Bangun dan pengkhianatan Reza yang terorganisir oleh Bejo dan menyatakan perang geng Bejo dan pasukan polisi korup Reza.
Setelah menyelamatkan Rama, Eka yang terluka mengungkapkan kalau dia tahu identitas Rama yang menyamar dan mengatakan bahwa Eka juga seorang petugas yang sedang menyamar. Lalu Rama menghubungi Bu Nawar dan mendapatkan kabar kalau perang antar geng telah surut. Rama pun mendapatkan bahwa Reza, target utamanya, sedang bertemu dengan Bejo dan Ucok di restoran. Sementara itu, Rama berhasil menghabisi pembunuh pribadi Bejo, yaitu Hamburger, Baseball Batman, dan The Assassin sebelum mengganggu pertemuan itu. Bejo melemparkan senapan kepada Reza dan mengarahkannya kepada Rama. Tapi Ucok menangkap senjata tersebut dan menembak Reza. Ucok membunuh Bejo dan mengalihkan perhatiannya terhadap Rama yang sudah berlindung. Namun Rama berhasil membunuhnya dengan pisau dan Ucok pun meninggal di tangan Rama. Saat Rama yang sudah kelelahan pergi menuju pintu keluar, lalu bertemu dengan geng Goto yang dipimpin oleh Keiichi, yaitu anak Goto. Keiichi pun menawarkan perjanjian dan mengajak bergabung dengan pihak Jepang. Dan pertukaran antara keduanya berujung dengan Rama yang menyatakan, "Tidak, cukup." Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Jika kalian suka video ini, klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Bagi yang mau request alur cerita lain, silakan isi di kolom komentar ya. See you the next video.